Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Dwi Panglail Garnis dengan IMPIK C10240044. Saya berasal dari kelompok Stecu, ingin menjelaskan mengenai materi akuntansi sewa. Yang pertama adalah pengertian akuntansi sewa. Akuntansi sewa adalah proses pencatatan, penyajian, dan pengukuran dan pengungkapan juga transaksi sewa dalam laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Selanjutnya ada kelebihan sewa. Slide ini menjelaskan mengapa perusahaan memilih menyewa aset daripada membeli. Sewa sebagai alternatif pembelian aset tetap. Perusahaan tidak perlu membeli aset yang mahal, cukup menyewa dari pihak lain. Dan juga menghemat kas karena tidak perlu membayar harga beli secara penuh. Dan juga sewa operasi bersifat off balance sheet, yaitu artinya aset dan hutang sewa tidak muncul di neraca, sehingga rasio keuangan seperti efisiensi dan leverage terlihat lebih baik, dan utang juga terlihat lebih kecil. Selanjutnya, slide selanjutnya, akuntansi sewa sesuai dengan PSAK 30 revisi 2011. Sewa dibagi menjadi dua jenis. Sewa operasi, yaitu aset tetap dimiliki oleh pihak yang menyewakan. Selanjutnya ada sewa pembiayaan, yaitu aset biasanya berpindah resiko dan manfaatnya kepada penyewa. Slide selanjutnya, sewa operasi, yaitu operating lease. Ciri-cirinya umurnya jangka pendek, aset tetap dipakai oleh penyewa tetapi tetap dimiliki oleh pihak yang menyewakan. Tidak ada perpindahan kepemilikan di akhir masa sewa, dan perawatan biasanya dilakukan oleh pihak yang menyewakan. Dan juga ada penyajian dalam laporan keuangan. Beban sewa dicatat sebagai beban periodik di laporan laba rugi. Dan juga tidak ada pencatatan aset, pencatatan utang sewa, beban depresiasi. Jadi semuanya tanggung jawab kepemilikan tetap pada pemilik aset. Gitu. Selanjutnya ada keuntungan sewa operasi, yaitu ada kelebihannya. Kelebihan utamanya itu yaitu cocok untuk aset yang cepat berubah teknologinya karena menyewa lebih murah daripada membeli. Selanjutnya, tidak ditampilkan sebagai aset atau utang. Di rasio keuangan tampak lebih bagus jadinya. Gitu. Selanjutnya, perusahaan tidak memelihara aset karena maintenance sering dilakukan oleh pihak pemilik. Selanjutnya ada penghematan kas jangka pendek karena hanya membayar biaya sewa periodik. Selanjutnya ada kerugian sewa operasi. Yang pertama, kekurangannya ya, perusahaan tidak memiliki aset tersebut. Yang kedua, resiko berkelanjutan. Jadi, jika penyewaan tidak bisa diperpanjang, operasi bisa terganggu. Selanjutnya ada untuk alat yang khusus, menyewa bisa lebih mahal dibanding membeli. Selanjutnya, tidak ada optimal untuk aset yang akan digunakan dalam jangka panjang. Selanjutnya, penggunaan tergantung perjanjian sewa atau jadi tidak fleksibel. Selanjutnya, tidak bisa disajikan jaminan bank karena bukan milik entitas. Slide selanjutnya, akuntansi sewa operasi. Ya, masuk ke contoh kasus. Contoh kasusnya, leasing dimulai 1 Januari 2010, masa manfaat asetnya 5 tahun, aset didepresiasinya itu 5 tahun, metode garis lurus. Nah, kontrak sewa dapat dibatalkan dalam jangka waktu 5 tahun. Terus biaya sewa tahunannya itu 2.505 dibayar tiap akhir tahun. Tingkat bunganya itu 8%. Ya. Jadi, melanjutkan yang tadi, jadi jurnalnya itu biaya sewa to cash senilai 2.505
Jadi, dalam operating lease, beban sewa langsung diakui sebagai biaya selama masa sewa. Tidak ada pengakuan aset atau kewajiban sewa jangka panjang. Setiap kali perusahaan membayar sewa dicatat sebagai biaya sewa atau beban dan mengurangi kas. Ya. Selanjutnya ada sewa pembiayaan, yaitu capital lease atau finance lease. Sewa pembiayaan adalah sewa yang pada dasarnya mengalihkan hampir seluruh resiko dan manfaat ke pemilik aset dari leasor ke lessee secara substansi. Jadi dianggap sama seperti membeli aset secara kredit. Lease nantinya mencatat aset hak guna dan kewajiban sewa. Selanjutnya ada karakteristik finance lease. Jadi yaitu yang pertama adalah mengalihkan kepemilikan aset. Jadi jika di akhir masa sewa aset berpindah ke lease, jadi finance lease. Kedua ada opsi beli dengan harga murah. Jadi jika lease diberi opsi membeli aset dengan harga jauh lebih rendah dari nilai wajarnya dan dipastikan opsi akan digunakan. Yang ketiga adalah masa sewa mayoritas umur aset. Jadi jika masa sewa mencakup sebagian besar umur manfaat aset meskipun kepemilikannya tidak berpindah. Selanjutnya ada nilai kini pembayaran atau nilai wajar aset. Jika total pembayaran sewa di masa kini hampir sama dengan harga beli aset. Selanjutnya ada sewa untuk aset yang sifatnya khusus. Jika aset hanya bisa digunakan oleh lease tanpa dimodifikasi besar atau menjadi secara substansi lease menguasai aset tersebut. Jadi kesimpulannya, jika salah satu kriteria ini terpenuhi, sewa diklasifikasikan dengan finance lease. Itu. Yang ketiga ada contoh kasus akuntansi sewa bagi lease, yaitu tanpa nilai residu. Yang pertama itu diketahui bahwa tanggal kontrak sewa itu 1 Januari 2015, durasi penyewaannya 4 tahun, nilai wajar mesin saat awal sewa itu 150 juta dan tidak ada nilai residu. Terus pembayaran sewa tahunannya 41.933.445. Itu dibayar setiap awal tahun. Dan biaya langsung awalnya atau biaya langsungnya itu senilai 10 juta. Tingkat bunganya itu adalah 8%. Yaitu tingkat bunga implicit lessor 8%. Kalau tingkat bunga instrumental lessee itu 10%. Jadi umur ekonomis mesinnya itu 5 tahun. Penyusutan penggunaannya itu garis lurus ya. Selanjutnya ada menyusun tabel amortisasi sewa. Ya, ini tabelnya di sini. Kita jelasin aja. Jadi saldo awal kewajiban sewa itu kan 150 juta disimpan di utang sewa. Ya, ini adalah nilai kini untuk dari seluruh pembayaran sewa. Yang selanjutnya ada pembayaran pertama pada tanggal 2 Januari 2015. Karena dibayar di awal tahun, maka belum ada bunga. Ya, jadi seluruh pembayarannya sama dengan pengurangan pokok. Jadi utang sewa berkurang, jadi 150 juta dikurangi 41.933.445 sama dengan 108 juta 66.555 ditaruh di sisa utang sewa. Selanjutnya ada bunga tahun berikutnya. Jadi bunga dihitung dari saldo utang sewa awal tahun dikali tingkat bunganya sama dengan 8%. Jadi 2016 itu saldo utangnya kan 108.666.555. Terus bunganya itu 8%. Jadi kita kalikan saja 8% dikali 108.666.555. Jadi sama dengan 8.645.324 rupiah itu disimpan
di beban bunga. Jadi beban bunganya itu 8.645.324. Ya, selanjutnya ada bunga tahun berikutnya yang tadi ya. Terus ada pembayaran 41.933.445 itu dialokasikan untuk bunga sebesar 8.645.324 dan untuk pokoknya itu 33.288.121 ya. Siklus ini berulang sampai utang sewanya menjadi nol pada akhir tahun keempat gitu. Jadi, jurnal pengakuan awal atau aset awal finance list pada 2 Januari 2015 dicatat sebagai pengakuan aset hak guna dan ditambah biaya langsung awal, yaitu akunnya aset sewa pembiayaan liabilitas sewa pembiayaan senilai ya, jadi jurnalnya itu aset sewa pembiayaan liabilitas sewa pembiayaan dan kas ya. Aset sewa pembiayaannya itu senilai 160 juta dialokasikan untuk liabilitas sewa pembiayaan sebesar 150 juta dan cashnya itu 10 juta. Jadi nilai aset sewa sama dengan fee pembayaran sewa. Jadi 150 juta ditambah biaya langsung 10 juta. Jadi pembiayaan sewa pertama itu pada hari yang sama Lis membayar cicilan pertama itu akunnya liabilitas sewa pembiayaan cash senilai 41.933.445. Ini mengurangi utang sewa gitu. Terima kasih. Ya, Fatin dengan NPMC 10240075 akan menjelaskan materi selanjutnya. Di sini ada jurnal pengakuan beban penyusutan aset sewa. Jadi pada 31 Desember 2015 akun yang muncul itu beban penyusutan akumulasi penyusutan nominalnya 40 juta. 40 juta ini dari 160 juta dibagi 4, yaitu 4 tahun. Lalu jurnal pengakuan beban bunga pada tanggal 31 Desember 2015 jurnalnya beban bunga utang bunga. Di sini nominalnya 8.645.324 rupiah. Itu dari tabel amortisasi yang beban bunga di tanggal 2 Januari 2016 karena nominalnya sama. Lalu jurnal pembayaran bunga pada tanggal 2 Januari 2016 jurnal yang muncul itu utang bunga sebesar 8.645.324 rupiah. Lalu liabilitas sewa pembiayaan sebesar 33.288.121 rupiah. Di kreditnya ada kas sebesar 41.933.445 rupiah. Itu tuh sesuai yang ada di tabel amortisasi. Selanjutnya, jurnal saat penyerahan kembali aset kepada lessor. Pada tanggal 31 Desember 2018, akun yang muncul itu akumulasi penyusutan aset sewa pembiayaan sebesar 160 juta. Itu dari tabel amortisasi yang 150 juta ditambah 10 juta. Lalu di sini contoh kasus selanjutnya yaitu akuntansi sewa bagi lisi. Contoh kasus dengan nilai residu. Pada tanggal 1 Januari 2015, PT LC menandatangani kontrak sewa sebuah mesin selama 4 tahun dengan PT Lessor. Nilai wajar mesin saat awal sewa itu 150 juta dengan nilai residu 30 juta. PT Leasing mulai menggunakan mesin tersebut pada tanggal 2 Januari 2015. Pada akhir masa sewa, mesin dikembalikan pada
PT Lesor, yaitu tanggal 31 Desember 2018. PT Lesor menetapkan pembayaran dilakukan secara tahunan tiap awal periode mulai 2 Januari 2015 sebesar Rp35.768.978. Tingkat bunga implisit yang ditetapkan PT Lesor sebesar 8% dan tingkat bunga inkremental sebesar 10%. Umur ekonomis mesin diestimasi 5 tahun dengan metode penyusutan menggunakan metode garis lurus. Nah, di sini ada tabel amortisasi nilai residu dijamin. Pada tanggal 2 Januari 2015, utang sewanya itu 150 juta. Terus selanjutnya 2 Januari 2015 juga kasnya Rp35.768.978. Pengurangan pokoknya Rp35.768.978. Utang sewanya Rp114.231.022. Pada tanggal 3 Januari 2016 kasnya Rp35.768.978. Beban bunganya Rp9.138.482. Pengurangan pokoknya Rp27.630.496. Lalu utang sewanya Rp87.600.526. Pada tanggal 4 Januari 2017 kasnya masih sama Rp35.668.978. Beban bunganya Rp7.008.042. Pengurangan pokoknya Rp28.760.936. Utang sewanya Rp58.839.590. Pada tanggal 5 Januari 2018 kasnya Rp36.768.978 dengan beban bunganya Rp4.707.167. Pengurangan pokoknya Rp31.061.811. Utang sewanya jadi Rp27.077.779. Jadi pada tanggal 31 Desember 2018 kasnya jadi 30 juta. Beban bunganya Rp2.222.222. Pengurangan pokoknya Rp27.777.778. Jadi utang sewanya jadi 0. Nah, jurnal pengakuan awal aset sewa nilai residu dijaminnya. Jadi pada tanggal 2 Januari 2015 akun yang muncul itu aset sewa pembiayaan itu liabilitas sewa pembiayaan sebesar 150 juta. Lalu di bawahnya liabilitas sewa pembiayaan tukas nominalnya Rp35.768.978. Lalu pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu jurnal pengakuan beban penyusutan aset sewa. Akunnya ada beban penyusutan tuh akumulasi penyusutan sebesar 30 juta. 30 juta ini dari 150 juta dikurangi 30 juta dibagi 4. Jurnal pengakuan beban bunga. Pada tanggal 31 Desember 2015 beban bunga tuh utang bunga nominalnya Rp9.138.482. Lalu jurnal pembayaran bunga pada tanggal 2 Januari 2016 akunnya utang bunga didebit sebesar Rp9.138.482. Lalu aset sewa pembiayaan didebit sebesar Rp26.630.497 rupiah.
Di kreditnya kas yaitu sebesar 35 juta 768.978 rupiah. Jurnal pada saat penyerahan kembali aset kepada lessor pada tanggal 31 Desember 2018. Liabilitas sewa pembiayaan di debit sebesar Rp27.777.778. Beban bunga Rp2.222.222. Akumulasi penyusutan Rp120 juta. Lalu di kreditnya aset sewa pembiayaan Rp150 juta. Sekian, terima kasih.